Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddadi sahibir ratib sayyidi syekh Muhammad Samman sayyidi syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi sayyidi syekh Ma'ruf al-Karhi sayyidi syekh Sirri as-Saqati sayyidi syekh Habibi al-Ajami sayyidi syekh Hasan al-Basri sayyidi syekh Ja'far as-Sadiq sayyidi syekh Yusuf al-Hamadani sayyidi syekh Abi Yazid al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Syekh Khalil Bangkalan, Bah Daman Huri Batu Ampar, Bah Yusuf Kalianget, Bah Maksum Lasem, Bah Sambu Lasem, Bah Hasim Asy'ari, Bah Hamid Pasuruan, Bah Hasan Mangli, Bah Hasan Munadi, Bah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Mbah Keneng, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurbatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 435, yang pakai cetakan kitab nomornya 406. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini. Amin. Paling atas Ustaz bacanya. Wa yanbaghi likulli syari'in fi fannin ay yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fihi. Wayam bagi, dan sebaiknya, likulli syari'in fi fannin, bagi orang yang ingin mempelajari satu fan ilmu, ayatasawwarahu qabla syuru'i fihi, bahwa dia berpikir tentang ilmu yang ingin dia pelajari sebelum memasukinya. Qabla syuru'i fihi, sebelum memasukinya, sebelum masuk ke dalamnya. Liyakuna ala basiratin fihi, agar dia betul-betul mengerti tentang ilmu tersebut. Udah tuh. Atau perbuatan-perbuatan lainnya. Kita mau sholat, ya kita harus mengetahui dulu, mengerti dulu tentang tata cara sholat. Kita mau zikir, kita harus tahu tata cara zikir. Atau kayak Bang Mak mau berangkat, itu minimal harus tahu tentang tata caranya. Nah, kita mau belajar tasawuf, kita harus mengerti tentang tasawuf dulu. Jangan sampai asal belajar aja. Wala yahsulut tasawwuru illa bima'rifatil mabadi'il asyaratil maukurati fi qawlihi. Kita potong dulu ya. Wala yahsulut tasawwuru illa bima'rifatil mabadi'il asyarati. Dan pemahaman itu hanya akan dia dapatkan dengan mengetahui 10 dasar ilmu.
Jadi setiap ilmu itu ada 10 dasar. Memiliki 10 dasar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang akan kita pelajari. Al-mauqurati fi qawlihi innama badi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u tummat tamarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu wal istimdadu hukmu syari'i. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a haza syarafa. Yang disebutkan dalam ucapan sebuah syair, innama badi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya dasar setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu, yang pertama definisi. Wal mawdu'u, yang kedua pokok bahasan. Kita mau belajar tasawuf, maka kita perlu tahu dulu tuh definisi tasawuf apa sih? Terus pokok bahasannya apa? Tummat tamaroh, kemudian manfaat yang diperoleh. Apa manfaat bagi kita jika kita mempelajari ilmu tasawuf? Wa fadluhu, dan keistimewaannya, keutamaannya. Wa nisbatun, dan hubungannya dengan ilmu yang lain. Nisbah itu hubungan. Hubungan dengan ilmu yang lain. Wal wadi'u, dan pencetusnya. Ilmu ini pencetusnya siapa sih? Ilmu tasawuf. Wal ismu, dan nama. Wal istimdadu, dan dasar pengambilan ilmu. Istimdad itu dasar pengambilan ilmu. Hukmu syari'i, kemudian tinjauan syaraknya. Masailun, dan masalah-masalah yang dibahas. Itu 10 dasar ilmu yang harus kita pahami terlebih dulu sebelum kita mempelajari satu ilmu. Ada 10 dasarnya. Definisi, pokok bahasan, manfaat, keutamaan, hubungan ilmu yang akan kita pelajari dengan ilmu lainnya, kemudian pengambilan namanya, terus dasar pengambilan ilmunya, kemudian tinjauan hukum syaraknya, yang terakhir masalah-masalah yang akan dibahas. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Dan sebagian dasar ini dianggap cukup bil ba'di, dengan sebagian yang lain. Artinya kalau kita mempelajari ilmu tasawuf, kita paham sebagian dari 10 dasar ini udah cukup sebenarnya. Enggak harus paham semuanya. Misalkan cuma ngerti 5 dasarnya, itu udah cukup gitu, sebagiannya. Wa man darul jami'a hazas syarafa. Dan orang yang menguasai serta memahami semua dasar tersebut, hazas syarafa, akan memperoleh kemuliaan. Udah tuh. Kiai, nambahin Kiai? Belum. Ya kalau belum, kita masuk ke bahasan pertama tentang definisinya, pengertiannya. Fahaddut tasawufi huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmudiha, atau mahmudaha boleh ya, mahmudaha wa madmumaha wa kaifiyatu tathiriha minal madmumi minha wa tahliyatiha
bil ittisafi bi mahmudiha. Wa kaifiyatus suluki wasairi ilallahi ta'ala wal firari ilaihi. Ini definisi ilmu tasawuf. Maka definisi ilmu tasawuf yaitu ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Sebuah ilmu untuk mengetahui kondisi-kondisi hati. Ketika kita mempelajari tasawuf, itu artinya kita sedang mempelajari ilmu yang dengan itu kita bisa mengetahui kondisi hati kita. Apakah hati kita ini udah cakep atau masih jelek. Itu belajar ilmu tasawuf. Gimana Bang Ipul? Ilmu untuk mengetahui kondisi-kondisi hati, mahmudaha wa madmumaha, baik kondisi yang terpuji maupun kondisi yang tercela. Pokoknya semuanya dibahas. Kondisi hati yang cakep itu seperti apa, kondisi hati yang masih dicela itu seperti apa, yang masih buruk itu seperti apa. Itu nanti dibahas di sini, ilmu tasawuf. Wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha. Dan tata cara membersihkan hati dari hal-hal yang tercela. Itu juga dibahas di tasawuf. Jika memang kondisi hati kita masih kotor, masih jelek, bagaimana cara membersihkannya? Itu dibahasnya di tasawuf. Wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha, dan menghiasi hati dengan menerapkan sifat-sifat yang terpuji. Sepi amat ini rumahnya. Kiai, ngeramen Kiai? Belum. Wa kaifiyatus suluki wasairi ilallahi ta'ala, dan tata cara berjalan menuju Allah Ta'ala serta kembali kepadanya. Itu definisi ilmu tasawuf. Tasawuf yaitu ilmu untuk mengetahui kondisi hati yang baik dan yang buruk, kemudian tata cara membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, tata cara menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji, dan tata cara berjalan menuju Allah. Itu ilmu tasawuf definisinya. Udah tuh, jelas. Bang Orok, nambahin enggak? Oke? Belum. Ilmu tasawufi ilmun laisa yudrikuhu illa akhu fitnatin bil haqqi ma'rufun. Wa kaifa ya'rifuhu man laisa yashhaduhu. Wa kaifa yashhadu daw as-samsi makfufun. Ilmu tasawuf merupakan ilmu yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cerdas. Illa akhu fitnatin, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cerdas. Bil haqqi ma'rufun, orang-orang yang sudah mengenal Allah. Wa kaifa ya'rifuhu man laisa yashhaduhu. Bagaimana bisa ada orang yang mengenal tasawuf jika dia belum pernah merasakannya?
belum pernah menyaksikannya. Agar kita kenal tasawuf, ya kita harus masuk ke dalamnya. Nggak bisa cuma melalui teori doang, nggak bisa. Harus ngalamin sendiri. Kalau teori doang, ujung-ujungnya cuma nerka-nerka akhirnya. Wa kaifa yashhadu daw asy-syamsi makfufun. Bagaimana bisa orang yang buta dapat melihat sinar matahari? Kalau pengen lihat matahari ya kudu ngelihat gitu. Kalau yang buta nggak bakal ngerasain. Artinya yang bisa kenal dan memahami tasawuf hanya orang-orang yang sudah ngalamin itu. Sudah masuk ke dalam itu ilmu tasawuf. Udah tuh jelas. Kiai? Belum? Pak Ketua kali? Apa Kiai mau nambahin kali? Apa? Akhu fitnatin. Orang cerdas. Kenapa Kiai? Kita ini kan terbagi dua. Ada yang alim, ada yang jahil. Gitu Kiai. Yang alim itu orang yang kenal Allah. Yang jahil itu orang yang belum kenal Allah. Orang-orang yang bisa memahami tasawuf hanya orang-orang yang alim. Cuma di sini disebutnya pakai akhu fitnatin, pakai bahasa cerdas. Padahal alim, orang yang sudah kenal dengan Allah. Kalau orang yang jahil, orang yang belum kenal sama Allah, nggak akan bisa memahami tasawuf. Begitu Kiai. Itu akhu fitnatin namanya. Orang-orang cerdas atau orang-orang yang sudah kenal Allah. Makanya di akhir ditambahin lagi, diperkuat bil haqqi ma'rufun. Orang yang sudah kenal Allah. Gitu. Kalau orang-orang yang belum bisa itu gimana? Ya artinya dia bisa belajar tasawuf bisa gitu. Meskipun belum kenal Allah, tapi untuk memahami tasawuf harus kenal Allah dulu. Gitu. Ya kayak kita nih misalkan kan rata-rata kita belum kenal sama Allah. Kayak bisa belajar tasawuf tiap hari bisa gitu. Cuma paham apa kagaknya itu urusan belakangan gitu. Pada akhirnya kan ujung-ujungnya belajar tasawuf mah hampir tiap malam, tapi pengamalan tasawufnya masih jauh kan gitu ujung-ujungnya. Karena dia belum memahami tasawuf. Ya timbang belajar bisa, gitu. Tapi buat pahamnya itu belum tentu. Hanya orang-orang yang sudah mengenal Allah yang bisa memahami tasawuf. Kita kan belum semuanya bisa ini. Iya makanya minimal kita belajar dulu dah. Ntar paham urusan belakangan, begitu Kiai. Jangankan timbang yang dengerin. Kadang-kadang saya sendiri yang baca juga kagak paham juga. Begitu Kiai. Tapi minimal kita udah mau belajar tasawuf meskipun belum paham. Udah tuh. Jadi nggak jadi masalah. Meskipun kita belum bisa memahami tasawuf, tapi minimal kita udah mau belajar. Belajar tasawuf. Apa? Kenapa? Bagaimana? Wa mawdu'uhu af'alul qalbi wal hawasi min haitsu tazkiyati wa tasfiyati. Dan pokok bahasan ilmu tasawuf yaitu perbuatan-perbuatan hati dan indera
min haitut tazkiyati, dari sisi cara penyuciannya, dari sisi cara mensucikannya, wat tasbiyati, dan cara memurnikannya. Pokok bahasan ilmu tasawuf adalah bagaimana cara kita mensucikan hati kita dan mensucikan panca indera kita dari hal-hal yang buruk. Itu pokok bahasannya. Udah tuh. Wa tamaratuhu tahdhibul qulubi. Dan manfaat mempelajari ilmu tasawuf adalah terdidiknya hati. Hati kita menjadi terdidik untuk selalu terisi dengan hal-hal yang baik. Wa ma'rifatu alamil guyubi dzauqan wa wujdanan. Dan mengetahui alam-alam gaib dzauqan, baik yang dirasakan oleh ruh, wa wujdanan, dan sentuhan yang dirasakan oleh hati. Dzauq itu yang merasakan ruh, rasa nikmat. Wujdan, sentuhan yang merasakan hati. Udah. Lain yang lain diem aja pada. Majuin kali. Pak Ketua nambahin enggak? Cukup. Ustaz Satiri. Majuman kali Mang Haji. Bang Alpan biasanya nanya Bang Alpan? Belum. Wan najatu fil akhirati. Dan manfaat lainnya yang kita peroleh dengan mempelajari ilmu tasawuf yaitu mendapatkan keselamatan di akhirat. Karena kita sering dengar ayat yaitu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya lagi harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Makanya wan najatu fil akhirah, mendapatkan keselamatan di alam akhirat karena kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wal fauzu biridallahi ta'ala, dan mendapatkan kesuksesan dengan meraih ridha Allah Ta'ala. Wa nailus sa'adatil abadiyati, dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wa tanwirul qalbi wa safa'uhu, dan bersinarnya hati serta semakin jernihnya hati dengan mempelajari ilmu tasawuf. Hati kita semakin bercahaya dan semakin jernih kalau betul-betul diamalin, Bang Rusim. Kalau dipelajarin doang kagak diamalin, sama aja bodong. Bihaitu yankashifu lahu umurun jalilatun wa yashhadu ahwalan ajibatan wa yu'ayinu ma amiyat anhu basiratu ghairihi. Sekiranya terbuka untuknya hal-hal yang sulit, wa yashhadu ahwalan ajibatan, dan sekiranya dia menyaksikan kondisi-kondisi yang mengagumkan, wa yu'ayinu ma amiyat anhu basiratu ghairihi, dan dia dapat melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh pandangan orang lain. Udah tuh, jelas? Ayo tambahin. Kondisi-kondisi yang mengagumkan, Kiai. Contohnya,
Ini contohin Bang Urub. Ntar yang ada kita bisa ngebayangin doang begitu. Enak kali ya kalau udah bugono begitu. Begini kayak contohnya, buat kita orang awam ngelihat pohonan, ngelihat tumbuh-tumbuhan, ngelihat hewan apapun ya terkesan biasa aja. Dengar suara burung, kicauan burung, suara jangkrik, kata kita biasa aja. Tapi buat orang-orang yang hatinya sudah bercahaya dan hatinya sudah bersih, ngelihat pohon itu yang dilihat bukan pohonnya, tapi bisa melihat asma Allah di situ. Dengar kicauan burung yang terdengar di telinganya suara zikir di situ. Gitu Kiai. Menyaksikan hal-hal yang mengagumkan. Kayak Bang Sadip kan? Karena dia hatinya sudah bersih, begitu bininya ngomel, yang dia dengar, ini Allah lagi ngomelin saya. Kan begitu. Apa Ustaz? Menyaksikan hal-hal yang mengagumkan, menakjubkan. Apa Ustaz? Jadi melihat apa aja, dia melihat keajaiban ciptaan Allah gitu. Kalau kita kan ngeliatnya biasa aja. Begitu Kiai. Bukan hal-hal yang segala macam, bukan. Itu namanya ahwalan ajibatan. Kondisi-kondisi yang menakjubkan. Udah tuh. Jelas ya? Makanya diterusin lagi, wa yu'ayinu ma'amiyat anhu basiratu ghairi. Dia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh pandangan orang lain. Lah iya kan kita baru belajar tasawuf Kiai. Ntar makin lama kita belajar tasawuf, kita amalkan apa yang kita dapat sehingga hati kita bersinar dan menjadi jernih, baru bisa ngalamin ini. Sekarang mah belajar aja dulu dah. Begitu Kiai. Ntar juga pada saatnya mengalami masing-masing gitu, ngalamin. Kalau sekarang ya kita fokus, kita belajar tasawuf dan menerapkan apa yang kita dapatkan dari ilmu tasawuf ini. Nanti kita alamin masing-masing. Pasti itu, kalau memang kita betul-betul mengamalkan ilmu tasawuf, pasti nanti akhirnya seperti itu. Kalau sekarang fokus belajarnya aja dulu. Sambil berusaha mempraktekkan apa yang kita dapat. Udah tuh. Bagaimana namanya enggak? Bang Sidik? Cukup. Ono Kiai yang satu di belakang banget sih Ono. Apa Ustaz? Ya cuma lagi-lagi kita jangan fokus kepada hasilnya. Gitu. Kayak kita misalkan berobat ke dokter, minum obat, ya tugas kita minum obat aja. Nanti urusan sembuh, urusan sehat itu mah terserah Allah yang ngasih. Sekarang kita belajar aja, terapin aja apa yang kita dapat. Masalah nanti dapat ini atau enggak itu mah terserah Allah aja. Itu kan anugerah Allah gitu. Tapi jangan ngejar itunya, ntar malah ambisi ya. Jangan sampai kayak Bang Tony ntar jadi ngeheng. Gara-gara ambisi.
karena pengen mendapatkan hal-hal yang dijanjikan, ujung-ujungnya ngeblank dah, mulai dah. Terus segala tiang listrik diajak ngobrol kan begitu. Tonton. Udah tuh. Jadi fokus kita ke prosesnya aja, jangan ke hasilnya. Yang penting belajarnya aja dulu, sambil nerapin apa yang kita dapat. Wa fadluhu annahu asyraful ulumi li ta'alluqihi bi ma'rifatillahi ta'ala wa hubbihi. Dan keistimewaan ilmu tasawuf bahwasanya dia merupakan ilmu yang paling mulia. Ilmu tasawuf merupakan ilmu yang paling mulia. Li ta'alluqihi bi ma'rifatillahi ta'ala wa hubbihi. Karena ilmu tasawuf berkaitan erat dengan ma'rifatullah dan cinta kepada Allah. Udah. Karena dengan belajar ilmu tasawuf kita bisa cinta kepada Allah dan semakin makrifat kepada Allah, maka ilmu tasawuf merupakan ilmu yang paling mulia. Wahia afdalu alal itlaqi, karena ma'rifatullah dan cinta kepada Allah merupakan hal yang paling istimewa secara mutlak. Karena itu tujuan kita, cinta kepada Allah dan ma'rifatullah. Nggak ada lagi yang lebih istimewa dibanding itu. Karena untuk menggapai dua hal ini kita harus mempelajari ilmu tasawuf. Jadinya ilmu tasawuf jadi ilmu yang paling mulia. Wa nisbatuhu ila ghairihi minal ulumi annahu aslun laha wa syartun fiha id la ilma wa la amala illa biqasdit tawajjuhi ilallahi. Dan hubungan ilmu tasawuf kepada ilmu yang lain, annahu aslun laha, bahwasanya ilmu tasawuf merupakan pokok bagi ilmu yang lain, dasar bagi ilmu yang lain. Wa syartun fiha, dan syarat dalam mempelajari ilmu yang lain. Id la ilma wa la amala illa biqasdit tawajjuhi ilallahi. Karena semua ilmu dan semua perbuatan ditujukan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita belajar fikih, tujuannya agar kita bisa menghadap kepada Allah. Tapi agar menghadapnya sesuai dengan tuntunan, harus kita pelajari tasawuf juga. Makanya saling berkaitan. Kita belajar tauhid agar bisa mengesahkan Allah. Tujuannya agar kita bisa menghadap kepada Allah. Makanya ilmu tauhid berkaitan dengan ilmu tasawuf. Saling berkaitan semuanya. Sampai ilmu nahu, ilmu mantek, balaghah, bayan, semuanya berkaitan dengan ilmu tasawuf. Karena semua ilmu tujuannya nggak lain. Kita belajar nahu agar bisa baca kitab yang nanti kita bisa paham tata cara mendekatkan diri kepada Allah, tata cara menghadap kepada Allah. Makanya ilmu nahu pun berkaitan dengan ilmu tasawuf jadinya. Gitu. Panisbatuhu laha karruhi lil jasadi. Maka hubungan ilmu tasawuf kepada ilmu yang lain bagaikan hubungan ruh kepada jasad.
nggak bisa dipisahkan. Fikih doang, tasawufnya kagak. Ya bagaikan jasad tanpa ruh. Tauhid doang, tasawufnya enggak. Ya sama aja. Jasad doang, nggak ada ruhnya. Makanya ilmu tasawuf bagaikan ruh. Dan ilmu-ilmu yang lain itu bagaikan jasadnya. Ya gampangnya berarti kalau orang yang nggak mau belajar tasawuf, ya sama aja kayak orang gotong-gotong bangke gitu. Nggak ada ruhnya. Apa ngor? Karuhil jasadi, bagaikan ruh, hubungannya bagaikan ruh dan jasad. Wa wadi'uhu Allahu tabaraka wa ta'ala. Dan pencetus ilmu tasawuf yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Yang memberikan perintahnya langsung Allah buat mempelajari tasawuf. Wa auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah wahyukan kepada para rasulnya dan para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Allah wahyukan kepada Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya. Artinya kan dari dulu Allah perintahkan kita untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati, ya harus mempelajari ilmu tasawuf. Maka secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu tasawuf. Apa Bang Ipul? Maka sampai di sini dibilang yang mencetuskan ilmu tasawuf Allah sendiri. Karena Allah memerintahkan kita untuk selalu membersihkan hati. Fa innama ruhus syara'i wal adiyani al munazzalati kulliha. Maka sesungguhnya ilmu tasawuf merupakan ruh bagi seluruh syariat dan agama yang diturunkan semuanya. Semua syariat yang Allah turunkan kepada para nabi dan semua agama-agama samawi ya intinya tasawuf. Intinya membersihkan hati. Tujuannya ke sana. Udah tuh. Kiai namain Kiai. Lupa tadi saya. Ada tasawuf, ada Fikih, fikih, ada lagi tauhid. tauhid. Iya, kenapa Kiai? Ini yang tiga lupa. Oh, lupa. Udah tuh, jelas. Susah tadi nambahin enggak? Mas Sidik? Pak Ketua kali, Pak Ketua. Udah ini saya jangan sampai duduk turun aja lah. Majuddin. Kang Rusim lah, Kang Rusim. Dia mau lagi dirasain aja. Wa'lam anna lahum talatata alfazin qad tashtabiha 'alal jahili ma'aniha wa yaqa'ul lubsu fiha fanubayyinuha laka hatta la taqa'a fima waqa'a fihil mughtarruna wa hiya asy-syari'atu wat tariqatu wal haqiqatu. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada 3 kata, 3 istilah yang maknanya tidak jelas bagi orang-orang awam, bagi orang-orang jahil, dan maknanya menjadi samar. Ada 3 istilah yang kadang-kadang menurut orang awam ini maknanya kurang jelas. Dan banyak orang yang salah paham memahami tentang 3 istilah ini. Fanubayyinuha laka, maka kami akan menjelaskannya untukmu hatta la taqa'a fima waqa'a fihil mughtarruna, sehingga kamu tidak terjerumus seperti orang-orang yang tertipu. Fima waqa'a fihil mughtarruna, seperti orang-orang yang tertipu. Banyak orang-orang yang
salah memahami tiga istilah ini, akhirnya dia melenceng dalam pengamalannya. Karena salah memahami tiga istilah ini, yaitu asyariah, syariat, wat torikoh, dan torikoh, wal hakikoh, dan hakikat. Kalau tidak betul-betul paham tentang tiga istilah ini, bisa jadi nanti kita malah melenceng. Makanya dijelaskan oleh Tuan Musonib tentang tiga istilah ini. Ya, oke. Jelasin syariat apa, syariat apa, hakikat apa. Iya, ntar Kiai ada di bawah itu. Ada. Fasyari'atu wahiyal ahkamul munazzalatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama'u minal kitabi was sunnati nasson au istimbaton. A'ni al-ahkamal mubinata fi ilmi tauhidi wa ilmil fiqhi wa ilmi tasawufi. Maka syariat yaitu al-ahkamul munazzalatu, hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati fahimahal ulama'u, yang dipahami oleh para ulama, minal kitabi was sunnati, baik dari Al-Quran dan hadis, nason au istimbaton, yang tekstual, keren banget ya, tekstual ya, secara nas maupun secara istimbat. Baik itu yang tekstual yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis maupun secara istimbat. Istimbat itu pengambilan hukum dari satu kejadian dan dikiaskan ke hukum yang lain, itu istimbat namanya, analogi. Kalau kita sebutin analogi ntar pada kagak paham lagi. Istimbat itu namanya. A'ni al-ahkamal mubinata. Yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum yang jelas fi ilmi tauhid, tentang ilmu tauhid, wa ilmil fikhi, dan ilmu fikih, wa ilmi tasawufi, dan ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini merupakan bagian dari syariat. Makanya jangan ngaku orang hakikat dulu ngoruk. Oh, saya udah belajar tasawuf. Orang hakikat belum, ini kita masih syariat ini. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf itu masuk bagian syariat. Karena hukum-hukumnya memang jelas diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kan kadang-kadang kita begitu ya, salah pahamnya. Yang belajar fikih, dia di makom syariat. Yang belajar tasawuf, itu di makom hakikat. Padahal belum. Yang belajar tasawuf pun itu masih syariat namanya. Karena tiga ilmu ini masuk ke dalam bagian syariat. Udah tuh, jelas Kiai? Itu syariat. Pokoknya segala macam hukum yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada Rasulullah, yang kemudian diajarkan kepada para ulama. Itu syariat tuh namanya. Baik itu ilmu tauhid, ilmu fikih, atau ilmu tasawuf. Tiga-tiganya bagian dari syariat. Wat tariqatu hiyal amalu bisyariati. Biarin dah, kalau di PDF pakai lam dulu baru mim tuh. Kita ganti Ustaz, mim dulu baru lam. Huwa hiyal amalu bisyariati. Wal akhdhu bi'azaimiha. Wal bu'du anit tasahuli fima la yambagit tasahulu fihi. Dan toriko artinya yaitu mengamalkan hukum-hukum syariat. Itu toriko. Toriko artinya mengamalkan hukum-hukum syariat.
baik yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan fikih, maupun berkaitan dengan tasawuf. Gitu. Mengamalkan itu berarti kita menjalankan toriko. Nah, kadang-kadang disalahpahami lagi nih masyarakat. Toriko diartikan cuma zikir doang. Gitu. Bukan mengamalkan hukum-hukum syariat, bukan. Gitu. Kadang-kadang begitu. Apa, Om Anta? Kebanyakan kita pahamnya toriko itu dapat talqin zikir, itu masuk toriko. Padahal bukan. Toriko itu artinya mengamalkan hukum-hukum syariat. Nggak cukup di situ, wal akhdhu bi'azaimiha, dan menerapkan hal-hal yang istimewa dari hukum syariah. Itu baru toriko. Apa Bang Tony? Kan kalau istilahnya ada dua, ada yang azimah, ada yang rukhsah, ada yang istimewa, ada yang bentuknya keringanan dari Allah. Kalau orang-orang yang mengamalkan toriko, mereka menerapkan hukum-hukum syariah dengan mengambil yang paling istimewa. Itu namanya menjalankan toriko. Contohnya Bang Ipul? Contohnya? Udah sering buat ini ya, dibahas ya? Ustaz, nambahin Ustaz. Contohnya, yang sering dibahas sama Buya, masalah sholat misalkan. Gitu. Baik pun udah nyengir duluan aja lagi. Misalkan, dalam sholat, kalau yang azimah, dia kenakan busana yang paling bagus, yang paling mewah. Itu azimahnya. Pakai gamis atau pakai jas, pakai sorban. Itu azimahnya. Kalau yang ruksonya, pakai kaos, pakai celana, udah jadi begitu. Itu ruksonya. Kalau kita masih menjalankan rukso, berarti kita belum bertoriko. Karena belum mengamalkan hukum syariat dengan mengambil yang teristimewa. Gitu. Abang Ibu, sedekah masih milih 2000-an lecek, berarti masih belum bertoriko belum. Apa tuh nih? Di kantong ada dua, ada 100.000-an lempeng, ada 2000-an lecek. Kita ambil yang 2000-an, itu berarti belum bertoriko belum. Karena belum mengambil yang teristimewa. Apa Ustaz? Puasanya baru sekedar nahan lapar sama aus, berarti dia belum bertoriko. Karena belum mengamalkan hukum syariat dengan yang istimewa. Gitu. Jadi toriko itu ya, mengamalkan hukum syariat dan menerapkannya dengan yang istimewa. Itu toriko namanya. Zikir 1000 azimah, 3 rukhsah. Apa Ustaz? Wal bu'du anit tasahuli fi ma la yambagi tasahulu fihi. Dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap mudah pada segala sesuatu yang sebenarnya tidak boleh mengambil hal-hal yang mudah di dalamnya. Ya kan biasanya kita malah begitu. Udah yang gampang-gampang aja dah begitu. Tuh kalau orang yang bertoriko nggak begitu. Pokoknya kalau bisa dia terapkan yang istimewa. Apa Bang Tony? Terima matang. Bang Tony doang itu mah. Udah tuh. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap gampang oleh dirinya. Itu baru udah bertoriko. Apa Ibu? Sholat pakai tuntunan yang benar, bacanya pelan-pelan, tasbihnya 3, bahkan ditambahin dari 11, sunah-sunahnya semua dikerjakan. Gitu. Berat. Gitu. Tapi itu bertoriko.
Kalau kita ambil yang gampang-gampangnya udah yang penting sah gitu. Biar kata sunnahnya kagak dibaca. Tasbihnya cuma satu. Surahnya cuma Yasin doang kan gitu. Yasin, Allahu Akbar. Itu namanya dia belum bertoriko. Karena belum mengamalkan hukum syariat dengan yang istimewa. Jelas ya? Ngaji, itu azimahnya duduk di depan. Kalau yang di belakang duduknya udah tuh. Wa in syi'ta qulta, dikit lagi ya. Udah mau jam 12:30 ini. Dan boleh juga kamu katakan ijtinabul manhiyati zahiron wa batinan. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah secara zahir dan secara batin. Karena kita balik lagi ya, bahwa perintah Allah itu ada perintah zahir dan ada perintah batin. Larangan pun seperti itu, ada larangan zahir, ada larangan batin. Nah, bertorikoh artinya menjauhkan diri dari larangan Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Zahirnya berzina, mencuri, menyakiti secara fisik itu zahir. Batinnya sombong, hasad, dengki, gedeg, benci. Itu larangan Allah yang batinnya. Dua-duanya harus kita tinggalkan. Baru namanya kita bertoriko. Kadang-kadang kita zahirnya iya dah, aman dah. Kalau jamaah ngaji Masya Allah nggak bakal nyopet dah. Korupsi dikit-dikit mah paling. Gitu. Tapi kebanyakan kita yang batinnya ini masih sering terabaikan. Gitu. Gedeg sama orang masih ayo baik. Gitu. Dendam sama orang masih jalan terus kan gitu. Sombongnya masih ada, ujubnya masih gede. Kan. Kadang-kadang itu yang sering kelewat sama kita. Yang batinnya ini, larangan batinnya. Wa intitalul awamiril ilahiyati biqadrit taqati. Dan menjalankan semua perintah Allah dengan seluruh kemampuan. Dengan seluruh kemampuan. Apa? Bagi Pul? Apa Ustaz? Dengan sekedar kemampuan. Biqadrit taqah, dengan seluruh kemampuan. Kalau dulu gue nyontohinnya kayak orang ngegas gitu kan. Pokoknya kalau belum mentok sampai angka 200 masih digas terus Kang Rusim gitu. Ini kemampuan kita sholat kuatnya berdiri 1 jam. Ya udah biqadrit taqah. Dengan seluruh kemampuan kita. Kita latih diri kita buat itu. Tapi biqadrit taqah. Ini bangsanya kita zikir kuat nih 1000-2000 mah. Udah. Itu namanya biqadrit taqah. Apa Ustaz? Kuat pules. Apa kuat pergi gitu. Mengerjakan seluruh perintah Allah dengan seluruh kemampuan. Ya lagi-lagi ya. Kita sama-sama belajar nih. Saya belum tentu bisa begitu. Au hiya ijtinabul muharramati wal makruhati wa fudulil mubahati. Atau boleh juga dikatakan toriko itu artinya menjauhkan hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh serta hal-hal yang mubah secara berlebihan. Itu toriko. Toriko artinya menjauhkan hal-hal yang haram, menjauhkan hal-hal yang makruh, dan hal-hal yang mubah secara berlebihan. Udah, jelas. Wa ada'ul faraidi wa mastata'a minan nawafili. Dan melaksanakan hal-hal yang fardu. Dan apa yang kamu mampu dari hal-hal yang sunnah. Nah ini kuncinya nih.
tahta riayati arifin min ahlin nihayati. Toriko artinya menjalankan ilmu syariat dengan yang azimah, yang istimewa, atau menjauhkan hal-hal yang dilarang baik secara zahir dan batin, atau menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, yang makruh dan yang mubah secara berlebihan, tahta riayati arifin min ahlin nihayati, di bawah bimbingan orang arif yang sudah mencapai tingkatan nihaya. Itu kuncinya. Di bawah bimbingan. Menjalankan semuanya di bawah bimbingan orang yang arif. Itulah namanya toriko. Makanya kita balik lagi ke bahasan sebelumnya, bahwa setiap orang kewajiban mencari seorang syekh yang dapat membimbing dirinya, yang dapat membimbing ruhaninya. Kan gitu. Sebelumnya begitu ya. Semua orang berkewajiban mencari guru pembimbing. Dan semua ulama sepakat. Faqad ajma'a ahlut tariqi ala wujubi ittikhadil insani syaikhan lahu yurshiduhu. Semua ulama thariqah sepakat bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mencari guru yang dapat membimbing dirinya. Karena ini kaitannya langsung dengan ini. Untuk bertoriko, kita harus berada di bawah bimbingan orang yang arif. Udah tuh, jelas ya? Kuncinya toriko tuh di situ. Tahta riayati arifin min ahlin nihayati. Oke, namin gay. Cukup. Ma'ruf. Tugas kita dah sekarang. Apa Ustaz? Yang udah dapat guru pembimbing, alhamdulillah kita syukuri itu. Buat yang belum, ya, segera kita cari guru pembimbing kita. Wal haqiqatu ala talatati aksamin, setengah satu. Sampai situ dulu dah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.